Personel tim Resmo Polres Serang berhasil menangkap residivis kasus pencurian sepeda motor. Dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-78, Polres Alor melalui Dokes Polres Alor mengadakan kegiatan bakti kesehatan, pemeriksaan dan pengobatan gratis di sekolah luar biasa Kalabahi. Aksi simpatik dilaksanakan Satlantas Polres Purbalingga, Polda Jawa Tengah dalam rangka sosialisasi tertib lalu lintas kepada pengguna jalan di Simpang 4 Sirongge, Purbalingga. Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir edisi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya, Mentari Tanzil, inilah Presisi Utama selengkapnya. Personel tim Resmob Polres Serang berhasil menangkap SU alias Okoy 30 tahun residivis kasus pencurian sepeda motor. SU diketahui tercatat 4 kali keluar masuk penjara. Residivis warga Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang ini ditangkap di rumah AZ alias Golek 45 tahun yang diduga penadah di motor curian di daerah Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang pada Minggu 9 Juni 2024. Keduanya ditangkap saat tengah mengkonsumsi narkotika jenis sabu. Kapolres Serang AKBP Condro Sasongko menjelaskan, penangkapan residivis curanmor yang belum 1 tahun bebas dari rutan Serang ini merupakan pengembangan dari tersangka AB alias Manuk 28 tahun warga Kecamatan Tirtayasa yang ditangkap sebelumnya. Dari keterangan AB diketahui bahwa ia melakukan aksi curanmor bersama dengan tersangka SU. Dalam proses penangkapan, tersangka SU sempat melakukan perlawanan sehingga petugas terpaksa melakukan tindakan tegas. Dari penangkapan ketiga tersangka ini, tim Resmo Polres Serang mengamankan barang bukti 3 unit motor dan 1 diantaranya milik korban, 5 mata kunci T, 1 buah letter T, 1 buah kunci motor dan sebilah pisau dan tas lempang. Polda Nusa Tenggara Barat bersama Polres jajaran merilis hasil operasi Jaran Rinjani tahun 2024 yang digelar serentak mulai dari 29 Mei sampai 9 Juni 2024. Dalam kegiatan operasi Jaran Rinjani tahun 2024 yang digelar secara serentak ini, Polda NTB berhasil mengungkap sebanyak 261 kasus kejahatan dan mengamankan sebanyak 376 tersangka. Adapun kasus kejahatan yang berhasil diungkap Polda NTB dan jajaran selama pelaksanaan operasi kepolisian tersebut, yakni berkaitan dengan aksi pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian kendaraan bermotor. Operasi ini merupakan wujud komitmen jajaran Polda NTB untuk tetap menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat serta memastikan situasi Harkam Tipmas wilayah tetap kondusif. Aparat Kepolisian Resor Malang, Polda Jawa Timur berhasil menangkap BA 51 tahun atas kasus dugaan penipuan dan membawa kabur 1 unit mobil. Tersangka mengelabui korban dan mengaku berstatus seorang duda dan bekerja sebagai pegawai kantor pajak Pratama, Surabaya. Ini ingin melaksanakan kegiatan konferensi pers terkait pengungkapan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Desa Sukodadi, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang.
Adapun tersangka ini yang berhasil kita amankan dan kami laksanakan penahanan, inisial BDA. Kejadiannya ini berawal dari pelapor atau korban ini berkenalan dengan tersangka melalui salah satu aplikasi perjodohan. Tersangka ini mengaku dan berstatus seorang budak dan mengaku bekerja sebagai pegawai kantor pajak. Barang buktinya yang pertama adalah kendaraan 1 unit, kemudian 1 buah kartu tanda pengenal Kementerian Keuangan Dirjen Pajak. Kemudian untuk pasal yang kita persangkakan adalah pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Penjara paling lama ancamannya 7 tahun. Dia mengaku dia itu orang pajak ya. Dia tahu sendiri orang pajak pasti duitnya banyak ya Pak. Jadi di sini saya menghimbau untuk semua teman apalagi single mom untuk berhati-hati dengan orang yang modusnya seperti ini. Iming-iming, bujuk rayu, tipu muslihat yang diberikan malah justru memberikan kerugian bagi diri kita sendiri. Sekali lagi harus berhati-hati terhadap penggunaan aplikasi media sosial yang benar-benar borderless. Unit Reserse Kriminal Polsek Simokerto mengamankan seorang remaja berinisial FI yang diduga hendak melakukan aksi tawuran di Surabaya. Pelaku kedapatan membawa senjata tajam jenis celurit sepanjang 110 cm saat petugas melakukan patroli rutin antisipasi aksi tawuran antar kelompok remaja. Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 LP Simokerto. Waktu kejadian Selasa 4 bulan 6 2024 dini hari pukul 1:30 dini hari di Jalan Senggara dalam Surabaya. Ya, ini bisa dilihat kan barang buktinya sebilah saja jenis celurit berdayung dengan panjang 110 cm. Ini panjangnya luar biasa ini, 110 cm. Nah, ini sama kejadiannya beberapa bulan yang lalu ya, kejadian di kereta api itu yang menimbulkan korban. Ini salah satu masuk geng Alsa. Senjatanya. Nah, ini pengakuan dari tersangka. Ini diserahkan atas nama Nandur ya, yang saat ini menjadi DPO kami. Ini mereka berdua ini. Untuk dipersiapkan oleh tawuran. Ini dari mana kamu dapatkan ini? Punya teman Pak. Punya teman? Iya. Ini kami yang bawa? Iya. Gangster juga? Iya Pak. Jadi ketika akan melakukan aksinya bersama kawannya yang DPO saat ini, itu jajaran dari tim anti bandit Polsek Simokerto seperti biasa melaksanakan patroli di atas jam-jam rawan atau jam kecil dan menemukan yang bersangkutan itu bawa sajam di jalan raya dengan bebas begitu, ya tanpa ada rasa takut, sehingga kita mengamankan yang bersangkutan dan bawa ke Polda Kepulauan Riau mengungkap kasus mafia minyak dan gas bumi di Mapolda Kepulauan Riau. Dalam pengungkapan tersebut diamankan 2 orang tersangka dan 420 liter BBM jenis solar bersubsidi. Polda Kepri menggelar konferensi pers kasus mafia minyak dan gas bumi di Mapolda Kepulauan Riau Rabu 12 Juni 2024. Dalam konferensi pers tersebut, dihadiri oleh Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol Zahwani Pandra, dan Direktur Reskrimsus Polda Kepri, Kombes Pol Putu Yuda Prawira. Penyidik di Treskrimum Polda Kepri menetapkan 2 tersangka berinisial R dan NL yang ditangkap pada 17 Mei 2024.
Dalam penangkapan tersebut, barang bukti yang diamankan 420 liter BBM jenis solar bersubsidi, 2 unit mobil dan 30 lembar surat rekomendasi yang digunakan untuk mengambil BBM jenis solar di daerah Setokok. Tentang pengungkapan penyalahgunaan BBM tersebut yang tentunya sangat melanggar di dalam aturan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang hak cipta kerja, tentang cipta kerja, kemudian mengubah pasal Undang-Undang 55 tahun Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Dan tentunya di sini sudah ada ancaman-ancaman hukumannya. Rangkaian-rangkaian dari pengungkapan kasus ini tidak terlepas daripada sekali lagi adalah informasi yang disampaikan oleh masyarakat. Nah, dari objek pemeriksaan kita, pelaku menjual itu ke harga industri. Mereka masih pakai harga industri. Dijual itu per liter kurang lebih 10.800. Nah, dia beli kan 6.800. Berapa tuh marginnya? 4.000. Ya, 4.000 per liter. Kalikan, kalau 1 ton berapa? Sementara dari 5 nelayan saja, perkiraan ini pelaku bisa dapatkan kurang lebih 1,5 ton dari 5 nelayan. Sementara pelaku menguasai 30 rekor nelayan. Jadi kalikan aja 5 kali 6 berarti kurang lebih hampir 10 ton lah. Ya, kalau industri ini memang keterangan tersangka tergantung pesanan, Pak. Jadi misalnya dikirim ke proyek, ada yang sudah selesai. Nah, yang kita amankan termasuk alat berat juga kita sita di belakang itu dijual harga 10.800 tadi. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 serta pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi dengan pidana penjara 6 tahun dan denda 60 miliar rupiah. Dari tim Humas Polda Kepulauan Riau melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.